Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan, supaya bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, memperhatikan hidup kami, dan Engkau telah mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Pemeliharaanmu sempurna. Saat ini kembali kami akan belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah masa hidup kita dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di atas bumi, sesungguhnya termasuk manusia, itu penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, marilah kita menyadari, karena memang yang pertama, usia yang kita miliki itu terbatas. Jadi kapan kita lahir, kita hidup, bertumbuh, berkembang, kemudian sampai pada mati, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan melalui Musa yang menuliskan ayat-ayat ini, ia mengatakan usia kita hanya di antara 70 atau 80 tahun saja. Kalau lebih dari itu, kebanggaannya adalah penderitaan, kesukaran. Karena manusia semakin hari semakin mengalami keterbatasan. Kemudian yang kedua, kekuatan kita juga terbatas. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, semakin hari kekuatan fisik kita semakin menurun. Penglihatan, pendengaran, kekuatan otot-otot dan tulang tubuh kita itu semakin merosot. Oleh karena itu sadarilah bahwa sampai akhirnya kita akan kembali menjadi tanah. Karena tubuh kita ini diciptakan dari debu tanah. Ketika nyawa berpisah dari tubuh kita dipanggil Tuhan, tubuh akan kembali kepada tanah dan roh kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi kekuatan kita ini terbatas. Jangan menyombongkan diri, jangan tinggi hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus hidup bijaksana. Karena kita terbatas. Waktu, usia, tenaga, semuanya terbatas. Mari kita memperhitungkan waktu dengan baik. Mempergunakan memanajemen waktu dengan baik. Jangan sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Berbuatlah kebaikan dan hiduplah dalam kebenaran. Lakukan, nyatakan kasih Kristus kepada semua orang tanpa pandang bulu. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, hiduplah dengan bijaksana dalam waktu yang terbatas. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sadarilah bahwa waktumu dan hidupmu, kekuatanmu itu sangat terbatas di dalam dunia ini. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan dan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dengan bijaksana. Hidup di dalam kebenaran, ketaatan kepada setiap hukum dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya ketika kita dipanggil, batas usia kita, batas hidup kita selesai di dunia ini, kita layak datang ke rumah Bapa di dalam surga. Kita layak hidup bersamanya di dalam surga seperti yang direncanakannya. Hidup kita terbatas antara 70 sampai 80 tahun saja. Dan kelebihannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh karena itu hiduplah bijaksana dan gunakan kesempatan untuk berbuat kebaikan serta untuk melayani Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk menyadari, untuk mawas diri bahwa waktu yang kami miliki di dunia ini sangat terbatas, antara 70 sampai 80 tahun saja. Dan kalau lebih dari itu,
kelebihannya hanya kesukaran dan penderitaan. Karena kekuatan tubuh kami menurun, pandangan mata kami berkurang, pendengaran telinga kami berkurang, otot, tulang, dan semua bentuk tubuh kami akan berubah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami hidup bijaksana, memperhitungkan waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik untuk melayani Tuhan, menyatakan kasih Kristus, untuk tidak egois, mengejar harta dunia dan menjadi hamba harta, hamba uang. Tetapi kami tetap berusaha untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Supaya ketika tiba saatnya waktu kami habis di dunia ini, kami layak datang kepada Bapa, hidup di dalam sorga, kekal bersama dengan Allah Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.